Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi yang saya hormati, semoga Bang Handi berserta keluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Mohon maaf Bang Handi ya, ada yang ingin mau saya tanyakan kepada Bang Handi mengenai kita nggak sefrekuensi sama istri itu, gimana Bang cara menyikapinya? Karena sementara di dalam keluarga itu kan ada masalah keuangan, masalah ini, masalah itu. Jadi istri itu selalu saja menyalahkan saya gitu. Karena ada masalah gini itu santai aja katanya. Ya, padahal sih saya memikirkan juganya, cuman kan kalau saya sendiri ada Allah, paling begitu aja Bang Andi. Dan saya mau meyakinkan istri saya supaya mohon pertolongan sama Allah. Iya, kata dia sih saya dekat sama Allah, kata dia. Kalau aku, nah begitu dia ngomong Bang Andi. Jadi saya juga bingung kayak mana lah caranya nih meyakinkannya agar dia tenang gitu loh. Makanya asal ada masalah itu ya selalu aja ribut, merepet aja, begini begitu, nggak mau mencari solusi, kata dia. Jadi ya saya bingung. Jadi mungkin begitulah Bang Andi, gimana ya cara menyikapinya istri kita kalau nggak sefrekuensi gitu. Mohon pencerahannya Bang Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Anjang doa-doanya, amin ya Allah. Ya mudah-mudahan Bang Anjang dan keluarga dan juga sahabat kita yang selalu menyimak di channel ini selalu dalam kasih sayang Allah, amin ya Allah. Jadi mengenai bagaimana Bang menyikapi kalau kita itu berbeda frekuensi dengan istri, dengan suami, atau dengan anak, atau dengan orang tua ya. Karena pemahaman, tingkat keilmuan, keimanan itu kan bertingkat-tingkat. Setiap orang kan nggak sama. Jadi cara kita menyikapinya ya kita harus lebih banyak sabar, harus banyak berserah kepada Allah. Tapi kan kuping panas juga Bang, tiap hari istri merepet. Nah kalau terlalu sering merepetnya ya, kalau terlalu sering, nah di sini kita harus baca yang bagaimana ya. Kita baca itu yang merepet makhlukkah atau Allah kah yang merepet ya. Yang ngomel itu istri kita atau memang ada peranan Allah di sebalik istri. Coba itu dibaca ya. Ini bagi teman-teman yang menjalani hakikat ma'rifat, belajar ketuhanan, biasanya di situ terlena di wilayah tenang. Seperti apa itu Bang wilayah tenang? Ya kita dalam berzikir tenang, dalam kehidupan juga tenang. Tapi tenangnya kalau terlalu tenang juga nggak bagus ya. Contoh yang bagaimana tuh Bang tenang yang nggak bagus? Ya sudah tahu banyak masalah tapi nggak mau mencari solusi, ya kan? Tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha. Istri udah ketakutan besok bagaimana, bayar ini bagaimana, bayar itu bagaimana, uang nggak ada. Kita pun di situ nggak buat apa-apa, nggak mau berusaha. Nggak apa-apa kita gagal, asalkan sudah berusaha. Pasti istri akan maklum. Ini kalau kita tenang aja nggak berusaha, pasti istri ngomel. Ya. Nah, terkadang kita sudah berusaha tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan istri. Ya kan? Kita sudah berusaha, sudah berikhtiar. Cuman ya
berbeda frekuensinya. Jadi bagi teman-teman saudaraku yang kalau punya masalah, tenang ya, hati-hati ya. Disinilah banyak ketenangan kita itu ya, kalau dibilang menyesatkan, membuat hidup kita tambah hancur, tambah terpuruk ya. Nggak jalan akal kita ya, besok kayak mana, mau bayar ini, mau bayar itu, uang nggak ada. Tapi kita diem aja, tenang aja, aku yakin ada Allah. Nah, ketika kita yakin memang kita dicukupkan oleh Allah. Bukan sekali dua kali tuh. Ketika kita susah nih, butuh sesuatu, dari mana uangnya nih? Akhirnya kita bersandar kepada Allah. Kita nggak berusaha, nggak berikhtiar, tapi kita ada keyakinan Allah akan tolong kita, akan bantu kita. Dan keyakinan itu Allah wujudkan. Ada-ada saja jalannya, pertolongannya dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Terbukti sekali. Besok ada lagi masalah, butuh lagi, yakin lagi sama Allah. Aku tenang kok, ada Allah. Sedikit-sedikit kita ngomong sama istri, ada Allah. Muak istri itu. Karena apa? Dia tidak melihat kita berikhtiar ya. Tidak melihat kita berusaha, kita menyandarkan, bergantung hanya kepada Allah. Tapi di satu sisi juga terbukti, ketika aku bergantung kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, diwujudkan bang. Ada saja pertolongannya bang, benar. Tapi kau hidupmu jantungan terus. Dan istri yang gak sefrekuensi pasti ngomel terus. Ya, kalau istri kita nggak sefrekuensi, kita nggak boleh marah, nggak boleh memaksa dia harus yakin. Kita udah yakin nih, aku percaya bang, aku yakin bang, ada Allah bang, ya kan? Dan ketika kamu ajak istrimu untuk yakin juga kepada Allah, dia nggak bisa. Tetap dia, aku tunggu ada uang baru tenang. Kalau nggak ada uang nggak tenang hatiku katanya. Ya, kamu nggak bisa memaksa wilayah ini kepada istrimu. Dan kamu harus menerima ya. Kalau dia ngomel ya terima saja, sabar saja. Dan kita ajak yakin juga kepada Allah ya. Wilayah yakin ini kan wilayah pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian nggak bisa yakin. Sekarang kita butuh apa nih? Ayo kita yakin sama Allah, ajak begitu ya. Nanti ada pertolongan Allah, ada jalan keluarnya, solusinya. Tapi kita nggak berusaha, kita nggak, istilahnya ya tidak mencari solusi. Kita hanya diem aja. Tiba-tiba masalah itu selesai dengan sendirinya. Pertolongan Allah datang dari arah mana saja, dan di situ terbukti. Nah, ketika terbukti, ingatkan lagi istri kita. Lihat tuh, kalau kita yakin kepada Allah, dia tolong kita kan. Sekali terbukti, besok gitu lagi. 2 kali terbukti, 3 kali terbukti. Semakin sering, istri juga lama-lama akan ikut yakin. Nah, di situ kita pembuktian ini harus kita ajak istri kita, jangan kita buktikan sendiri. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, pasti ada lah yang namanya beda frekuensi, pasti ada. Setiap orang kan nggak mungkin sama pemahamannya. Allah bilang apa tuh di Al-Quran? Apakah sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat? Tidak sama. Apakah sama orang yang mendengar dan orang yang tuli? Tidak sama. Langsung Allah tanya di situ, bagaimana mungkin engkau bisa membuat orang yang tuli dapat mendengar? Jadi kita mau ceramah kayak mana pun gak akan masuk kalau dia belum kita ajak bersama tentang keyakinan ini. Ya kan? Saya juga dulu sudah rasakan di saat saya terpuruk, utang banyak, dikejar rentenir segala macam, ya kan? Rumah, mau bayar cicilan rumah nggak ada uang, motor rusak lagi, mau ke bengkel nggak ada uang, segala macam. Atap rumah bocor, mau perbaiki rumah nggak ada uang. Bertubi-tubi masalah itu. Jangankan untuk itu, untuk makan aja kadang bingung kita, besok makan apa kita ini. Ya, semua habis, beras habis, gula habis, segala macam habis. Ya kan? Nah, di situ saya
hanya melihat Allah sedang mendidik saya ini. Allah hendak menunjukkan kuasanya ini. Allah hendak memperkenalkan dirinya ini. Ya itu bagi saya. Tapi bagi istri nggak nampak. Istri saya jelaskan kayak mana pun dia nggak bisa melihat. Kau kerja bang, jangan di rumah aja katanya. Jangan gila zikir aja kau. Jangan gila bertapa aja kau katanya. Wah udah ngamuk-ngamuk istri kan. Tapi kita karena sudah ada rasa dekat, di situ ada keyakinan. Ibaratnya gini loh, pertolongan Allah belum datang, tapi kabar berita itu sudah datang. Contoh kita punya masalah, dikasih kabar sama Allah, tenang aja masalah itu selesai dengan caraku kata Allah. Nah, bagaimana tuh bang cirinya bang, bahwa pertolongannya belum datang tapi kita udah dapat kabar. Kabarnya adalah ketika masalah datang, hatimu tenang. Itu tandanya gak ada masalah, gak usah takut lagi. Masalah banyak bang, tapi hatiku tenang. Itu tandanya sehebat apapun masalah hidupmu, pertolongan Allah akan datang. Jadi kita di situ tinggal nunggu aja. Saya gak berusaha, gak berikhtiar, ya kan. Jadi saya merasa, aku ada Allah yang Maha Kaya, ya kan. Akhirnya kebutuhan semua tercukupi. Pertolongannya datang dari mana-mana saja, ya kan. Nah, di situ saya ajak istri, ayo ya, sekarang tanggal berapa? Kita tunggu nih berapa hari ke depan pertolongan Allah turun. Ayo kita buktikan sama-sama. Kenapa saya tenang? Ya saya yakin Allah akan tolong kita. Dari situ saya ajak, saya jelaskan, ya. Istri berontak juga, ngomel juga. Aku nggak tenang bang kalau uangnya belum ada. Kalau uangnya sudah ada baru aku tenang. Wajar semua perempuan begitu, ya kan? Jadi kita juga harus banyak sabar. Ketika frekuensi kita semakin tinggi, pemahaman kita lebih jauh tentang ketuhanan, dan kita sudah dikasih kabar, tenang aja, ya kan? Nah kita nggak boleh memaksakan istri kita harus paham, harus ngerti, harus yakin seperti kita, nggak bisa. Ya namanya masih buta ya, kita harus maklum. Masa kita marah sama orang buta? Kita udah bisa melihat nih jauh ke depan, dan dia masih buta. Kalau kita paksakan dia melihat, ya nggak nampak juga sama dia. Masa depan matamu nggak nampak sih? Namanya orang buta yang nggak nampak. Ya begitu juga kita nih, yang beda frekuensi. Kita udah paham, kita udah ngerti, kita sudah yakin, kita sudah dapat kabar berita, bakal begini, bakal begitu. Istri nggak dapat, nggak ngerti dia. Ya, ketika dia takut wajar karena makomnya masih di situ. Ya. Jadi antara dua tuh. Yang pertama memang kita tenangnya itu ya sudah dapat kabar. Ada juga tenangnya karena gila. Seperti apa bang tenang karena gila? Ya dia bergantung kepada Allah tapi tidak berikhtiar. Dan itu terlalu sering. Berbeda kalau kita bergantung kepada Allah. Ya Allah, aku mau berusaha seperti apapun, mau berikhtiar seperti apapun, gak akan jadi ya Allah. Kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Akhirnya kita gak berusaha dengan kehendak diri, kemampuan diri. Kita hanya bersandar saja kepada Allah. Turun solusi, turun pertolongannya. Allah cukupkan kita. Ada saja jalan keluarnya. Iya kan? Itu orang-orang yang dapat kabar berita tadi. Hatinya tenang, aku yakin gak masalah ini. Nanti akan ada jalan keluar. Dan Allah sudah siapkan, tinggal tunggu waktunya. Ya kan? Sekali terjadi, 2 kali terjadi, 3 kali terjadi, terlalu sering terjadi. Nah, di sini akan bisa tersesat. Bisa tersesat dalam arti kata kita itu malas. Malas yang bagaimana bang? Ya sedikit-sedikit ngomongnya ada Allah. Tapi kau sendiri gak mau berusaha, gak mau bergerak. Ya. Jadi hati-hati nih. Kalau kita masih di makom asbab, ya bergerak. Jangan kamu diam, hancur hidupmu. Tapi kalau kamu sudah ditakdirkan Allah di makom tajrid, istilahnya ya
Kita nggak berusaha lagi, tapi Allah cukupkan dengan cara Allah. Datang sendiri tuh pertolongannya. Nah, kamu jangan bergerak, hancur kalau kamu bergerak. Jadi pahami posisi kita. Dan antara asbab dan tajrid ini bisa naik turun. Ya, jangan mentang-mentang kamu, aku sudah di makom tajrid bang, nggak perlu lagi kerja, uang datang sendiri. Hati-hati kamu, tajrid itu nggak selamanya. Ya, nanti tipu daya setan masuk. Kau sudah di makom tajrid sekarang, nggak perlu lagi kau usaha. Dibisikin kita seperti itu, nanti hidup kita hancur. Ya, memang betul segala apa yang kau inginkan dicukupkan oleh Allah bagi orang-orang yang tajrid ini. Tetapi di situ hanya sebatas cukup, nggak bisa lebih. Kalau kau mau lebih, kau harus turun ke asbab. Ya, kalau mau lebih, turun, jangan lagi ditajrid. Kalau kamu merasa aku udah di hidupku semua udah dicukupkan lah, nggak ngapa-ngapain. Jadi ngapain hidup kau di dunia ini? Aku hanya ibadah aja. Hati-hati wilayah ini. Tajrid itu nggak selamanya. Saya sudah rasakan itu dua makom itu. Ya. Ketika saya di wilayah tajrid itu semua dicukupkan. Tinggal sebut aja. Ya. Istri bilang, bang butuh uang lah bang, besok kayak mana ini, bayar uang ini, bayar uang itu. Tenang aja, 3 hari 4 hari ada uangnya. Saya bilang, ada uangnya. Tetapi tiap hari jantungan hidup kita. Ya. Nah, ketika istrimu merepet, tiap hari merepet, tiap hari ngomel, itu tandanya kau harus turun, jangan lagi di situ. Harus bergerak, jangan diam aja. Ya. Ini untuk Bang Anjang, ya saya bercerita sesuai pengalaman perjalanan. Saya sudah di situ dulu. Bang Anjang juga jangan terlalu terlena di situ. Jadi istri marah itu juga ada Allah. Harus bergerak. Jangan santai kali hidup kita, sikit-sikit andalkan Allah. Tapi kau nggak mau bergerak. Beda frekuensi ini kan macam-macam. Terkadang maunya kita dengan maunya istri itu berbeda. Macam saya lah. Dahulunya kerja kapal, akhirnya di situ ketika sudah mengamalkan zikir nafas, sudah mulai terjebak di wilayah tenang tadi tuh. Dibantinglah hidup nih kan. Rumah tangga tiap hari goyang, berantem tentang uang, mana uang, mana uang. Tiap hari istri ngomel ya kan. Nah, jangan gila bertapa aja bang, jangan gila zikir aja bang, jangan gila jemaahmu aja bang. Oh macam-macam saya dimarahin, ya kan. Di situ saya merasa ini udah jalan saya, ya kan. Jadi istri inginnya kerja itu kalau bisa ya makan gaji lah, tiap bulan tuh ada gajian gitu. Tapi saya di situ nggak ada lagi perintah untuk ke laut. Nah, saya sudah disuruh nih, saya bilang. Ya kita kan polos gitu. Apa yang kita rasa kita ngomong, saking polosnya. Saya cerita sama istri, saya sudah dipilih Allah ini, sudah disuruh saya dakwah zikir nafas ini. Dakwah di mana katanya? Suruh buat buku saya. Akhirnya saya buat buku, nulis, mengamuk juga istri. Ya kan? Sudah buat buku, dibilang apa lagi? Buat YouTube. Ya udah, buat YouTube. Setiap hari hanya jemaah aja yang kita ladeni, ya kan? Orang banyak belajar di WhatsApp, orang nanya di WhatsApp, orang nelpon, itu aja yang saya ladeni. Karena saya menganggap ini tugas yang Allah berikan untuk saya, ya kan? Istri ngomel, istri marah, jangan asik akhirat aja kok kejar, duniamu hancur katanya. Ngomel istri. Ya, awal-awal saya merasa seperti Bang Anjang ini, risih, panas kuping, tiap hari merepet, tiap hari ego kita, emosi kita terpancing, ya kan? Tapi di situ ada titik yakin, ya ini sudah jalan yang Allah pilih, ini sudah jalan yang Allah suruh, Allah perintahkan, saya harus tekuni, ya kan? Tapi saya bawa istri untuk yakin. Akhirnya buat buku, jadi bukunya dibeli sama orang. Malah orang beli buku itu banyak dia kirim uang itu.
ya kan? Berapa buku Bang Andi? Nggak ada lagi Pak yang versi cetak. Yang e-book ada, mau yang e-book. Ah ya udah Bang, yang e-book jadilah. Berapa satu e-book? 50.000. Saya bilang, saya ada 3 buku, jadi 150. Berapa orang kirim? 500.000 sekali kirim. Ada yang kirim 1 juta, ada yang kirim berjuta-juta. Kok banyak sekali nih Pak? Ya rezeki Bang Andi nih. Saya diperintahkan Allah ngasih Bang Andi lebih. Ya sudah, saya terima. Iya kan? Lalu saya cerita sama istri. Dulu kau hina saya, kau ejek saya, kau bilang saya asik gila bertapa segala macam. Sekarang dari mana uang beras? Saya bilang. Dari buku itu kan. Nah, terkadang apa yang kita inginkan memang gak sesuai dengan keinginan istri. Istri inginnya tuh gaji bulanan. Seperti saya kerja kapal kan gaji bulanan. Tiap bulan dah bersih dapat sekian. Kalau kita jualan buku kan kadang ada, kadang gak ada. Itu yang buat dia jantungan. Setelah sekian tahun, berjalan 2 tahun saya nge-YouTube. Rupanya nge-YouTube juga menghasilkan uang. Ya kan? Nah ini sama seperti saya kerja. Rupanya di YouTube tiap bulan bisa ada gajinya. Ya. Nah dulu saya kembalikan lagi kepada istri. Dulu kau ejek saya, kau bilang asik gila jemaahmu, kau bilang asik gila main laptop aja depan laptop. Sekarang hidup kita dari mana kalau nggak dari YouTube ini? Nah itu dibalikin itu sama Allah. Yang dulu kita dihina, dicaci maki, kita dikata-katai segala macam, ya Allah balikan. Yang penting kita sabar, tunggu waktunya aja. Nggak perlu marah kita. Ya. Di awal-awal memang tergoncang. Kan semua itu butuh proses, nggak langsung jadi. Mauku begini Bang, mau istri beda Bang. Beda frekuensi kami Bang. Nggak bisa dia melihat Allah. Ya kau nggak bisa paksa. Justru kau harus sabar. Ajak yakin itu juga harus ada pembuktian. Ayo kita belajar yakin sama Allah. Kita tunggu ya. Hari ini kita minta, kapan Allah kasih. Nah begitu nanti Allah kasih, pertolongannya turun, ingatkan lagi istrimu. Kemarin kau takut, kemarin kau marah sama saya, kemarin kau benci sama saya, kemarin kau kata-katai saya. Nah, sekarang lihat itu, pertolongan Allah sudah datang. Lemas itu istri ya, tersungkur lemas. Yang selama ini nggak pernah dia itu belajar yakin sama Allah, ketika ditunjukkan nih, bertambah dia yakin. Ya, bertambah dia yakin. Nah nanti dengan berjalannya waktu, level frekuensi itu bisa seimbang. Awalnya memang bentrok kita. Karena apa? Kita nggak pernah cerita, nggak pernah mengajak istri. Coba diajak, diceritakan. Seperti apa keyakinan kita, apa sebabnya kita begini, kita begitu. Cerita. Jadi istri tahu, jangan kita diem aja nggak ngapa-ngapain. Ya istri juga bingung, takut dia. Ya, walaupun sudah berkali-kali, bisa dikatakan ya puluhan bahkan ratusan kali wilayah yakin itu terbukti misalnya, tetap istri takut juga loh. Yang kamu bilang, tapi kemarin Bang udah sering terbukti, tapi kok istri saya masih takut Bang? Karena tingkatan yakin juga bertingkat, level yakin bertingkat. Yakin kemarin dengan yakin hari ini beda, ya kan? Lain-lain, masalah hidup kita tentang keyakinan ini beda-beda. Jadi kita kalau kemarin bilang Bang, kemarin aku bisa yakin Bang, kali ini aku ragu Allah akan tolong aku, kok yakinku nggak ada Bang. Ya karena tingkatannya sudah beda itu. Jadi jangan kita pukul rata ya, yakin kemarin sama yakin hari ini berbeda. Nah paling enak orang yang yakin kepada Allah itu udah dikasih kabar, itu yang enak. Nanti bakal begini, nanti bakal begitu, nggak usah kau takut. Aku pasti tolong, kata Allah. Nah di situ hati kita tenang. Luar biasa hebatnya guncangan hidup ini, tapi hati itu tenang. Seolah-olah nggak ada masalah. Ya berarti nggak masalah, iya kan? Nah itu enak orang yang seperti itu, nggak takut lagi dia. Ya jadi macam Bang Anjang ya, coba lebih bergerak.
Jangan kita terlena di wilayah tenang. Karena kalau terlena di wilayah tenang, kita hanya sebatas cukup. Bang, aku yakin ada Allah. Betul kau bilang ada Allah. Besok Allah cukupkan memang. Tapi seminggu ke depan digoncang lagi kau. Jantungan lagi hidupmu. Karena apa? Kamu di situ hanya bersandar tapi tidak bergerak. Nah, disinilah banyak bisikan setan yang membisikkan. Kau sudah ditajrid sekarang. Gak usah kau berusaha, diam aja kau. Akhirnya apa? Hidup kita tergoncang terus. Disinilah rezeki kita sempit, ya. Rumah tangga panas. Banyak orang belajar ketuhanan ketika dibisikkan, kamu sudah ditajrid, pasti hancur rumah tangganya. Bisa-bisa ditinggal sama istrinya itu, karena dia merasa aku yakin ditolong Allah. Istrinya nggak tahan. Ya, hati-hati. Yang wilayah ini, wilayah perjalanan seperti ini ya wajib cerita. Kalau nggak cerita hancur. Ya. Jadi yang sudah belajar ketuhanan, sudah belajar makrifat, ya, belajar kaji diri, ya, banyak-banyak konsultasi sama gurunya. Pada siapapun kita berguru, perjalanan hidup itu cerita. Karena apa? Terkadang kita sudah di titik tertentu, kita nggak paham. Makanya kenapa saya banyak cerita kisah hidup saya? Ya biar teman-teman itu nggak terjebak di lubang yang sama. Macam saya 2 tahun itu di wilayah tenang itu, nggak ngapa-ngapain memang. Ya, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Sampai istri saya yang bekerja, ya, saking lagi posisi gila itu, istri saya yang kerja. Nah, ketika istri saya kerja, saya di situ ditegur oleh Allah. Makin jadi kan rumah tangga kan merepet, udah capek dia kerja, capek dia cari uang, rumah lagi berantakan, kita nggak mau bersihin, ego kita masih ada, ya kan? Udah kita nggak kerja, nggak mau pula bantu istri, masih banyak ego kita, berantem tiap hari. Nah, di situ saya baca, ya Allah kok berantem terus? Katanya aku udah ditajrid, tapi kok rumah tangga makin hancur nih. Itu setan yang bisikin kau itu, katanya. Di situ saya sadar, oh iya nggak boleh kita ditajrid terus. Ya, harus turun kita, jangan lagi main di langit terus. Nah, disitulah turun perintah, buat buku, buat YouTube, ya udah. Itu tugas yang harus kau jalani, ya. Disitulah kau dakwah, kata Allah. Ya sudah, saya dakwah aja. Bukan karena awalnya bukan karena ingin dapat duit, enggak. Tapi justru ketika mengikuti perintah dapat duit. Ya kan? Nah, yang dulu kita dihina, dicaci, dimaki, dikecilkan. Saudara saya, tetangga saya, adik-adik saya. Laki-laki pemalas itu nggak mau kerja, dibilang begitu, ya kan? Saya nggak marah, saya paling senyum. Mereka nggak tahu saya nggak YouTube kan gitu. Nah, harum, ya, harum itu ada waktunya. Penting kita sabar. Kalau kita dihina orang, nanti dibalik sama Allah. Orang yang menghina itu hancur, ya. Kita dikecilkan orang, dihina orang, difitnah orang, digunjing orang. Kamu sabar. Selagi kamu gak merugikan orang lain, sabar. Ya, gak usah jauh-jauh lah. Istri sendiri gak pernah merasa memberi kekuatan psikis, ya, memberi semangat. Yang ada saya dihantam terus. Besok bagaimana? Besok bagaimana? Kamu jangan diem aja, jangan gila jemaahmu aja, jangan gila HP aja, jangan gila YouTube aja. Nah, di saat berjalannya waktu Allah tunjukkan semua. Sekarang saya enak aja, saya balikin. Dulu kau kata-katai buku saya. Nah, dari mana tuh beli beras, saya bilang. Dulu kau kata-katai saya nge-YouTube. Dari mana itu bayar listrik, air, segala macam hidup kita kalau nggak dari YouTube? Ya kan? Dulu kau kata-katai jemaah saya. Rupanya banyak yang kirim uang. Tak siapa-siapa aja kirim uang.
Kau terima juga uang itu, saya bilang. Ya kan? Nah, jadi hati-hati kita dengan ucapan. Jadi orang yang dihina harus sabar. Suatu saat Allah akan muliakan kita, akan tinggikan derajat kita. Ya, dipatahkan itu semua gunjingan orang itu. Yang penting kita sabar aja. Ngadu aja ke Allah, ya Allah, ini jalan yang sudah kupilih, ini atas perintahmu. Ketika aku hina di hadapan makhluk, ya sudah, aku kembalikan padamu, ya Allah. Ya, nggak apa-apa kita dihina makhluk. Nanti suatu saat dibuat harum kita, baru orang itu terbuka matanya. Ya, jadi macam Bang Anjang kan nggak cerita detailnya. Saya sama istri beda frekuensi. Bedanya seperti apa? Apakah kita sudah bergerak tapi memang masih juga belum ada jalan keluar? Bang, aku udah usaha, udah ikhtiar, tapi istri masih merepet. Ya berarti istrinya nggak sabar. Ya. Tapi kalau kita nggak bergerak sama sekali, istri merepet, wajar dia merepet. Itu tandanya ada Allah di situ biar kau nggak terlena di wilayah tenang. Macam saya dulu kan. Awal pertama saya di wilayah tenang, nggak ngapa-ngapain, gila bertapa aja. Ya, anak istri nggak peduli. Saya ingin bertemu Allah, udah tutup pintu kamar, jangan ganggu saya ya. Kalau saya belum keluar jangan ganggu, jangan buka pintu, saya bilang, jangan gedor-gedor. Wah, berjam-jam saya di kamar itu zikir nafas, lagi gila-gilanya dulu, ya kan. Habis itu istri lama-lama kan, wah ini aliran sesat ini dibilangnya, nggak betul ini. Nah di situ ngomel, berantem terus. Saya merasa udah ditajrid itu. Akhirnya ketika kita terpuruk, butuh uang, dari situ ada keyakinan. Aku yakin Allah tolong, turun tuh pertolongannya, cepat itu. Tapi besok digoncang lagi. Dibikin lagi ketakutan, dibikin lagi istri kita ngomel. Memang kita nggak takut, tapi istri nggak tenang hidupnya. Ya, jadi orang yang di makom tajrid jangan dianggap nggak ada bisikan, ada juga bisikan setan. Ya, yang kita bilang aku udah ma'rifat, udah kenal Allah, udah tajrid, terus nggak ada setannya, setannya lebih ma'rifat lagi. Hati-hati kita. Ya. Jadi kalau orang belajar ketuhanan, rumah tangganya hancur, itu udah kena bisikan itu. Harus cepat-cepat keluar dari zona tenang itu. Ya kan? Terkadang kita ketika frekuensi kita udah tinggi, kita menyalahkan istri. Kau nggak paham kau frekuensi saya. Beda frekuensi kamu dengan saya. Beda makom kita. Situ ada sombong gitu itu. Ya kan? Tapi coba kita melihat dari kacamata awam. Kenapa istri marah? Kau bergerak nggak? Jangan diam aja. Ada masalah diam aja, nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, nggak mau ada ikhtiar, nggak mau usaha, ya wajar istri marah. Macam saya udah bergerak aja istri marah. Aku maunya gajinya bulanan bang, nggak mau aku kayak gini, nggak tenang hidupku katanya. Ya kan? Tapi kan butuh proses, sabar aja saya. Nanti suatu saat kita buktikan. Kau hinalah saya sekarang, kau ejeklah saya sekarang. Suatu saat tuh Allah buktikan. Berjalannya waktu terbukti semua. Ya, dulu dia hina buku saya, dari uang buku kita hidup. Dulu dia hina saya nge-YouTube, dari YouTube kita bisa sekolahkan anak. Ya, dulu dia hina-hina jemaah-jemaah saya, rupanya banyak yang kirim uang. Jadi dibalikkan semua sama Allah. Nah, jadi kita harus paham, jangan lihat di luar, kesalahan itu nggak di luar, di dalam diri kita. Ya, ingat aja itu, apapun yang terjadi dalam hidup, kesalahan itu tidak ada di luar. Jadi kita nggak nyalain orang lain, kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Di dalam diri baca, ya Allah, kenapa istriku merepet terus ya Allah, apa yang salah pada diriku, baca. Ya, kenapa dia ngomel terus ya Allah? Apa yang salah pada diriku? Baca. Nanti ketemu itu jawaban. Kau terlalu ego dalam ketuhananmu, kau tenang sendiri, tapi istrimu kau nggak
nggak pikirin. Anakmu kamu nggak pikirin. Nah, kalau kita merasa nyaman di wilayah tenang itu, ya hidup kita jantungan. Hari ini digoncang. Aku yakin besok Allah tolong, ditolong memang. Minggu depan datang lagi goncangan. Tiap hari digoncang kita. Karena apa? Itulah tandanya biar keluar dari zona tenang. Keluar dari wilayah tenang. Ya. Jadi untuk panjang nanti diulang-ulang lagi nih ya. Ulang-ulang lagi. Istrinya merepet karena apa? Baca. Jangan terlalu enak. Ya, nggak ada istilah. Aku sudah tajrid, aku sudah makrifat, nggak perlu kerja. Aku yakin Allah cukupkan. Nggak ada nabi aja, Rasulullah saja berdagang. Kalau ada orang bilang aku tajrid nggak perlu kerja, itu kena bisikan setan. Ya, kalau kau sebatang kara nggak masalah. Jadi orang gila lah di jalan sana, nggak masalah. Tapi kalau masih ada anak istri, jangan merasa tajrid. Hati-hati, masih punya tanggung jawab kita. Ya. Dan tajrid itu nggak lama. Jangan dibilang selamanya aku tajrid. Nggak, ada masanya turun. Awalnya asbab, paham kita wilayah tajrid, akhirnya turun lagi. Karena kalau kita terlalu lama di situ bahaya, bisikan setan masuk. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, hati-hati wilayah ini. Saya udah merasakan, makanya ibarat kata orang gila baru sadar ini. Ya. Saya juga pernah rasakan gila. Makanya saya tegas-tegas saja ini. Jangan kalian gila sendiri. Merasa makrifat, merasa tajrid, merasa sudah dicukupkan Allah, merasa sudah yakin kepada Allah, merasa sudah frekuensi tinggi, udah makom tinggi. Wah, setan masuk nanti. Jadi mudah-mudahan Kopi Pahit ini menyadarkan bagi yang masih tenang, masih santai ya, nggak mau bekerja, hati-hati. Ayo berubah. Kalau enggak nanti kau ditinggalkan sama binimu. Jangan marah kalau kau dianggap gila sama orang. Ya kau sendiri memang lagi gila sekarang. Kan banyak itu belajar makrifat, dibilang sama orang terdekat, dasar kau gila. Gila ketuhanan, aliran sesat. Marah kita. Memang lagi sesat kau itu, harus sadar. Ya. Ini pahit-pahit aja ngomong nih, biar yang lagi gila sadar, terbuka matanya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.